Presiden, presiden, presiden. Dulu rumah susun, sekarang jadi rumah lapis. Dulu rumah sakit, sekarang jadi rumah sehat. Dulu normalisasi, sekarang jadi naturalisasi. Dulu namanya banjir, sekarang jadi parkir air. Karya 1,5 miliar jadi sampah, katanya nggak bakal gusur, cuma digeser. Laki-laki yang dipegang omongannya. Ini kritikan ya, bukan hinaan. Ada tulisan nih. Assalamualaikum, saya bersama relawan Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo dan Jember. Ibu, satu kata tentang Anies Baswedan. Cerdas. Satu kata tentang Anies Baswedan. Keren. Satu kata tentang Anies Baswedan. Soleh. Satu kata tentang Anies Baswedan. Cakap. Lanjut Ibu. Pinter. Siap. Kreatif, Siap. bijaksana. Oke. Cerdas. Mantap. Presiden tahun 2024. Mantap. Anies makin manis. Insya Allah amanah. Amin. Anies keren, pinter, cerdas. Siap. Satu kata. Anies Presiden 2024 jujur, amanah. Siap. Bapak. Indonesia boto Anies. Oke, siap. Anies amanah, religius. Siap. Anies religius. Oke, siap Bapak. Anies pemimpin yang adil. Oke, Bapak. Indonesia harus dipimpin Anies. Oke, siap Bapak. Ganteng. Wah, ganteng, siap. Indonesia butuh dan harus pemimpin. Ah, siap. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih. Rakyat cerdas bersama Anies. Rakyat mana dulu nih? Rakyat mana? Hah? Gue juga rakyat. Tapi sorry, gue gak mau ikut-ikut ya. Ikut-ikut edan. Aduh, cukup deh gue dibikin puyeng sama kata-katanya ya. Gue hidup udah puyeng, ditambah lagi kata-kata yang ribet, yang gak jelas. Cuman dia sama Tuhan yang tahu. Udah, jangan ngajak-ngajak puyeng. Edan ngajak-ngajak. Orang Jawa itu hebat. Bener hebat. Dalam satu malam jadi 1000 candi. Dalam satu malam 1000 candi selesai. Itu orang Jawa. Orang Sunda hebat lagi. Perahu ditendang langsung jadi gunung. Itu orang Sunda. Orang Yaman bersihin kali, naturalisasi 5 tahun kagak jadi guys. Wah, bener-bener nggak mutu, bener hebat orang Indonesia. Oke. Orang asli Indonesia itu pinter-pinter, hebat-hebat loh. Bener. Contoh, Bung Karno. Pada zaman itu membuat karya besar yang disebut Istora Senayan, yang sekarang disebut Gelora Bung Karno. Wah, hebat. Hebat. Dan dirasakan, dilihat sampai sekarang oleh anak cucu kita. Top Marco Top. Bung Karno asli orang Indonesia. Terus lagi Soeharto. Pada zaman itu beliau membangun yang disebut Bandara Soekarno-Hatta. Sampai sekarang dirasakan, dilihat, dinikmatin oleh anak cucu. Hebat kan? Top. Asli orang Indonesia. Hebat kan? Ini ada keturunan Yaman apa mana gitu di Jakarta.
bangun patung apa ya, patung bambu yang persis mesum itu loh. Jadi setahun kemudian gua ke Jakarta nih, gua cari nggak ada tuh patung bambu yang persis orang mesum itu payah deh, payah. Orang keturunan Yaman mikir jengkol. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Kenyataannya, Pak Anies, apakah sudah berhasil mengidentifikasi sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan tidak dalam kendali kita. ya kalau bisa jangan hujan ya Raiso. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Itu dalam kendali manusia. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Siapa ini? Sama. Berapa sama? Berapa waktu dia lagi? Berapa kamu? 9. Waduh. Lain ya. Mana nih? Oh, mending lah. Apa Cita? Apa Cica Macia? Pemberian nama baptis lebih parah dari makan babi. Kita Aduh. Pak Anies. Saya tertawa melihat cara Anda. Sekaligus jijik. Bapak menerima nama baptis Yohanes. Entah gereja mana yang memberikan itu, saya tidak penting. Saya tidak peduli itu. Tapi Pak Anies tahu nggak sih, arti baptis itu apa? Baptis adalah penyematan nama kita sebagai anak Tuhan Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi, kalau Pak Anies menerima nama baptis Yohanes, berarti Bapak punya tanggung jawab untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Minta ampun Pak Anies. Hanya demi untuk duniawi, demi untuk calon presiden, Bapak melakukan hal-hal yang tidak etis dan tidak baik. Apa Pak Anies berpikir kami yang Kristen ini bangga Bapak menerima nama baptis Yohanes? Tidak sama sekali. Justru saya pribadi jijik melihatnya. Terlalu ambisi urusan dunia. Anda melakukan segala cara. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 juga Anda melakukan cara-cara yang tidak baik. Menggunakan agama untuk meraih jabatan yang Anda inginkan. Sekarang Anda memimpin Indonesia dengan cara seperti ini. Apakah nggak malu, Pak? Harusnya berkaca Pak malu, Pak, sama diri sendiri. Bapak menerima nama baptis Yohanes sama saja Bapak melecehkan agama Bapak sendiri dan juga melecehkan agama Kristen. Nama baptis bukan permainan. Menerima nama baptis, nama Yohanes harus diikuti tanggung jawab. Yohanes adalah penginjil.
penulis buku Yohanes, Injil Yohanes. Ini Bapak harus punya tanggung jawab untuk itu. Tidak asal menerima hanya demi calon presiden. Untuk gereja yang memberikan, saya tidak tahu motif Anda memberikan itu, urusan Anda dengan Tuhan. Saya tidak ingin mengomentari itu. Yohanes Pembaptis dalam kitab suci dikenal sebagai salah satu tokoh yang menyerukan suara di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan, ya. Dan kini nama yang suci dan sakral itu disematkan kepada Pak Anies. Ya, saya juga bingung kenapa gereja membaptis memberikan nama seperti itu, dan kenapa juga Pak Anies menerima nama baptis seperti itu. Pusing. Sampai jumpa lagi.